Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Rizky Pratama. NIM 181116. Baiklah, di sini saya akan membuat video yang mana video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Kepribadian yang mana diampuh oleh dosen kita, yaitu Ibu Miska Zulfa SPDI MA. Baiklah, di sini saya akan mengambil materi tentang teori-teori kepribadian. Nah, yang mana di sini saya akan membahas 3 poin. Yang pertama yaitu pengertian dari kepribadian itu sendiri. Nah, yang kedua, perbedaan kepribadian, sifat, watak, temperamen, kebiasaan dan sebagainya. Nah, yang ketiga yaitu teori kepribadian menurut para ahli. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan apa itu kepribadian. Nah, kepribadian sendiri dalam bahasa Inggrisnya yaitu personality. Nah, untuk pengertiannya, kepribadian merupakan pola-pola perilaku, tata krama, pemikiran, motif, dan emosi yang khas yang memberikan karakter kepada individu sepanjang waktu dan berbagai situasi yang berbeda, atau dapat juga diartikan sebagai suatu perwujudan yang merupakan integritas dan ciri-ciri tingkah laku yang khas dari individu itu sendiri atau yang bersangkutan. Selanjutnya itu jadi kepribadian itu intinya adalah suatu karakter yang khas yang ada pada diri seseorang, yaitu individu masing-masing. Setiap individu itu mempunyai kepribadian yang masing-masing. Yang kedua yaitu saya akan membahas tentang perbedaan, itu perbedaan kepribadian, karakter, watak, sifat, temperamen, kebiasaan, dan tipe atribut yang saya sebutkan tadi. Nah, yang pertama, yang untuk kepribadian sudah saya jelaskan tadi. Untuk yang kedua yaitu karakter. Karakter itu merupakan tingkah laku dengan menjalankan nilai baik itu baik ataupun buruk. Misalnya karakter si A itu orangnya agak bobrokan tetapi hatinya baik. Seperti itu. Yang kedua yaitu watak. Watak merupakan karakter yang telah ada yang atau dimiliki seseorang sampai sekarang belum berubah. Maksudnya di sini watak sepertinya wataknya contohnya misalnya seperti wataknya misalnya Haji Muhyiddin misalkan, yaitu seorang yang dermawan. Sampai sekarang Haji Muhyiddin itu masih dermawan, misalnya contohnya seperti itu. Jadi ya, watak si Haji Muhyiddin tadi yaitu orang yang dermawan. Itu yang dinamakan watak. Yang selanjutnya itu temperamen, yaitu merupakan kepribadian yang berkaitan erat dengan terminan biologis atau psikologis kita. Misalnya contohnya temperamen pragmatis, yaitu cenderung orangnya agak pendiam, santai dan sebagainya. Ada juga yang temperamennya yang cepat pemarah atau dan sebagainya. Itu yaitu sifat. Sifat merupakan respon yang sama terhadap sekelompok stimulus. Maksudnya di sini ketika kita sifat itu tergantung kepada keadaan ataupun sifat seseorang tergantung orang tersebut memperlakukan seseorang. Yang kedua selanjutnya yaitu ciri. Ciri merupakan sama saja mirip seperti sifat, namun dalam stimulus kelompoknya lebih terbatas.
Maksudnya di sini sama-sama memiliki sifat yang pemalu, tetapi pemalunya ketika malu kepada banyak orang, ketika ada banyak orang. Yang si B malu hanya kepada sebagian orang, ketika dengan teman sendiri dia tidak malu. Nah, sedangkan si A tadi kepada siapapun malu. Nah, itu yang dimaksud dengan lebih terbatas. Nah, yang selanjutnya yaitu kebiasaan. Nah, kebiasaan merupakan respon yang sama dan cenderung berulang untuk stimulus yang sama juga. Nah, maksudnya di sini itu kebiasaan merupakan respon yang sama. Kebiasaan, misalnya kebiasaan setiap subuh si A selalu membaca surah Al-Waqiah, ataupun setiap hari Jumat kebiasaan Andi itu mengisi kotak amal. Nah, mungkin selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori psikologi kepribadian. Di sini yang poin ketiga yaitu tentang teori-teori psikologi kepribadian. Nah, yang pertama menurut Kurt Lewin, psikologi kepribadian yaitu semakin bertambahnya usia seseorang, variasi aktivitasnya akan bertambah juga. Maksudnya di sini kepribadian tersebut akan semakin bertambah usia seseorang, maka akan terlihat dari aktivitas yang dilakukannya. Yang kedua yaitu menurut Goward Ford, yang mana masalah kepribadian individu tidak dapat dilepaskan dengan masalah fungsional ego. Yang maksudnya di sini kita itu kepribadian itu sangat berkait dengan ego kita. Yang selanjutnya yaitu menurut Hijat Sheikh, kepribadian adalah sebenarnya merupakan seluruh potensi tingkah laku yang ditentukan oleh faktor keturunan dan lingkungan. Nah, maksudnya kepribadian itu terbentuk atau latar belakangi oleh dua faktor, yaitu keturunan dan lingkungan. Nah, menurut Capital Trice adalah kepribadian itu suatu struktur mental atau suatu kesimpulan yang diambil dari tingkah laku. Sedangkan selanjutnya menurut Murphy, dalam teori kepribadiannya mengemukakan gagasan tentang motif, yaitu pemberian tekanan pada kebutuhan sensoris dan aktivitas. Maksudnya di sini kepribadian itu menekankan kepada kebutuhan sensoris atau pemikiran dan terbentuknya pada saat melakukan aktivitas. Jadi kesimpulannya, kepribadian itu tidak sama dengan sifat, watak, temperamen dan sebagainya. Ada kata-kata bahwa jangan samakan kepribadianku dengan sikapku, karena sikap seseorang itu tergantung kepada sikap orang memperlakukan seseorang tersebut. Sikap itu akan berubah-ubah, tetapi kepribadian itu adalah bawaan atau khas dari seseorang tersebut. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.